Halo, apa kabar kalian semua? Saya kemarin habis belanja ponsel di harga 1,1 jutaan dan ini adalah ponsel yang saya beli, belum saya buka ya. Jadi langsung aja daripada kita semua penasaran karena saya sendiri juga udah penasaran. Langsung aja kita unboxing sama-sama apa isi dalam paket penjualannya. Dan ini paketnya agak penyok dikit, gak masalah ya. Langsung kita unboxing sama-sama ya. Dan ini buat isi di dalamnya. Wih, dapat bonus handsfree cuy. Ya meskipun ini buat handsfree-nya ini OEM ya, bukan yang original 100% dari Samsung. Lumayan lah. Dan ternyata aman banget. Ini nggak apa-apa buat box di dalamnya, nggak ada penyok-penyoknya sama sekali. Kita lanjut unboxing lagi. Ini kelihatan tipis dan juga kecil banget ya. Dan ini adalah ponselnya ya. Samsung Galaxy A05. Ini kemarin saya beli dengan harga 1,1 jutaan aja, dan buat harga normalnya itu masih ada di kisaran 1.250.000 nyampe 1.300.000 rupiah. Dan ini ya buat bukti pembelian saya ya. Ini harga normalnya di 1.229.000 dan saya pakai voucher dari Lazada, dapat potongan lumayan nih. Harga totalnya, harga bersihnya dapat di 1.100.015.000 dan nanti bakalan kita jual lagi setelah selesai kita pakai buat konten ya. Ini buat tampilan boxnya kayak gini, Galaxy A05, ada gambar dari ponselnya Galaxy A05. Di bagian samping ini cuman Galaxy A05 ya, sama kayak gitu doang. Bagian bawah ada IMEI dan di bagian belakangnya cuman kayak gini doang. Dan sebagai catatan aja ya, buat harga di 1,2 jutaan itu buat yang non adapter charger. Kalau kalian belinya yang ada adapter charger, ini kan ada bekas sobekan gini ya. Ini adapter chargernya udah diambil sama yang punya. Lebih tepatnya kalau kalian pengen adapter charger orinya itu tambahin di 100 ribuan. Nah saya ya males lah 100 ribu buat adapter charger doang, apalagi cuman kayak gitu ya. Langsung kita unboxing sama-sama. Dan ini beneran baru, new 100% non itu, bukan repack lah intinya. Barang baru bergaransi resmi ya. Masih tersegel buat buat segel Samsungnya masih bagus. Nggak ada robekan sama sekali. Ini juga masih utuh, cuman bekas itu adaptor. Langsung kita sobek terlebih dahulu buat lihat gimana paket penjualannya. Nah ini ya isi dalamnya, kita dapat box lagi kecil kayak gini. Kita lihat isi dalam paket penjualannya, ternyata cuman buat kabel USB, kemudian ada buat buku panduan, dan ini isi yang terakhir yaitu ponselnya ya. Samsung Galaxy A05 kita taruh dan ternyata kita masih mendapatkan buat SIM ejectornya ini ya. Oke, ini buat ponselnya yaitu Samsung Galaxy A05. Ini buat Q point sellingnya Infinity U display, dual kamera, kemudian baterai. Oke, kemarin saya beli buat warna hitam atau warna biru karena tiap beda warna tuh beda harga juga. Dan ini buat tampilan desain dari Samsung Galaxy A05. Ini saya suka banget buat tampilan desainnya. Ini tampilannya keren banget sih. Kelihatan simple gitu ya, terutama buat setup kameranya nih, cuman kayak gini. Dan kalau dilihat dari beberapa arah kayak ini kelihatan buat motif garis-garisnya, kemudian kayak ada pantulan cahaya, cuman dua kamera, kemudian ada lampu dual tone flash. Dan di bagian bawahnya terdapat branding Samsung. Lalu di bagian pojoknya, maksudnya di bagian bodi samping, ini dibikin kayak sedikit melengkung gitu ya. Jadi buat pegangan tuh masih kerasa enak banget, masih kerasa nyaman. Dan ini ada satu buah tombol power, kemudian dua tombol volume. Di bagian atas terdapat lubang mikrofon atau noise cancelling. Di bagian samping kiri di sini terdapat satu buah lubang SIM tray dan masih bisa menampung dua kartu SIM plus satu slot kartu memori eksternal, bukan hybrid-hybridan lagi ya. Kemudian di bagian bawahnya di sini terdapat satu buah lubang jack audio 3,5 mm, ada lubang mikrofon, port USB Type-C, kemudian terdapat lubang speaker. Dan ini saya suka banget sih buat desainnya, nggak nyangka kalau tampilannya bakalan kayak gini, maksudnya buat bodinya, karena saya sebelumnya nggak pernah nonton buat reviewer lain yang pada bahas ini Samsung Galaxy A05. Ya males liatnya aja karena kan ponsel entry level ya paling gitu-gitu doang ya. Ternyata cukup menarik. Dan sekarang kita hidupin terlebih dahulu. Nah sambil nunggu ponselnya hidup, ini saya lihatin terlebih dahulu buat layarnya ya. Ini buat layarnya ternyata belum ada buat anti goresnya. Dan ponsel ini ternyata gak ada buat sensor stick jarinya ya. Buat keamanan adanya tuh cuman pengenalan wajah atau face unlock, pin, kata sandi, dan juga pola. Oke, ini buat tampilan depan dari Samsung Galaxy A05. Menurutku tampilan desainnya layaknya ponsel entry level atau 1 jutaan. Tapi buat bezel bagian sisi kanan dan juga kiri ini udah kelihatan tipis. Dan yang saya suka ini buat water dropnya itu khas Samsung banget, Infinity U display, dan buat dagunya masih terlihat cukup tebel. Dan ini buat ponsel yang saya beli adalah buat varian terendahnya yaitu 4/64 GB.
Dan ini dari memori 64 GB, memori yang kepake itu cuman 14 GB doang. Ini benar-benar smooth banget jadinya ya, enteng gitu. Buat sistemnya cuman kepake di 14 GB lebih sedikit. Dan kita lihat buat aplikasi bawaan tentunya dikit banget, nggak ada bloatware kayak Facebook dan juga lain-lainnya kayak gitu. Tapi ini nanti kalau kita sambungin ke itu ya, ke jaringan internet, bakalan muncul beberapa aplikasi lain. Misal kayak ini ada keterangan Lazada, kemudian OneSport, AppStation, S5 dan juga lain-lainnya. Buat spesifikasi dari layarnya, Samsung Galaxy A05 ini pakai resolusi HD atau HD+, kemudian kerapatannya di 260 pixel dengan layar berukuran 6,77 in. Dan yang cukup disayangkan ini buat refresh rate-nya cuma 60 Hz ya. Tadinya tuh saya kira udah support dengan refresh rate-nya sampai 90 Hz. Sekarang mari kita dengerin sama-sama gimana buat kualitas speaker yang dimiliki oleh Samsung Galaxy A05. Buat kualitas audio ataupun speakernya menurutku ini bagus banget, audionya enak didengar dan nggak terlalu cempreng ya. Kalau kita bandingin dengan ponsel dari itel itu ya, audionya kan biasanya cempreng tuh, nggak ada bassnya ya, kayak kurang nendang aja gitu. Kalau ponsel-ponsel lain ini menurutku sih bagus banget meskipun masih menggunakan mono speaker aja. Dan sekarang ini kita tes buat multitouch-nya. Buat multitouch-nya udah support nyampe 10 maksimal sentuhan. Sekarang kita lihat di bagian tampilan antar mukanya. Di bagian tentang ponsel kita cek terlebih dahulu. Ini Samsung Galaxy A05 udah pakai versi One UI 6.0 dan udah pakai Android versi terbaru ya. Androidnya udah versi 14 dan ini buat pembaruan sistem Google Play masih di 1 Juli. Dan ini belum kita update ya, buat pembaruan sistem Google Play-nya masih di 1 Juli 2023. Nah, buat SoC-nya Samsung Galaxy A05 ini udah pakai chipset dari MediaTek Helio G85 dan ini jarang-jarang sih ponsel ngeluarin ponsel di harga 1 jutaan kecil pakai chipset dari MediaTek Helio G85. Lebih tepatnya buat ponsel dengan urusan performa di rentang harga segini tuh jarang banget ya kalau kita lihat dari brand Samsung. Untuk fabrikasinya masih di 12 nanometer dan kita lihat ini buat RAM-nya 4 GB, flash-nya masih eMMC. Dan seperti yang kalian lihat buat CPU throttlingnya bisa kalian perhatiin sendiri, ini terbilang nggak stabil ya dalam kondisi adem. Tadi tentunya saya waktu ngetes CPU throttling maksimalnya dapat di 120 Gbps, kemudian minimumnya ini parah banget cuman di 74 ribuan Gbps, dan CPU throttlingnya ini juga nyampe 64%. Di Samsung Galaxy A05 ini AnTuTu-nya udah tergolong cukup tinggi nyampe 219 ribuan poin. Jadi buat urusan performa emang jarang banget sih Samsung ngeluarin ponsel 1 jutaan dengan spek yang cukup mumpuni kayak gini. Dan waktu saya coba buat main game Mobile Legends selama kurang lebihnya 24 menit ya, ponsel ini sebenarnya sih enak buat suhu dan juga feel genggamnya, karena selama kita pakai buat suhu layarnya itu ada di 38 derajat dan backdoornya ada di 40,5 derajat Celcius. Sedangkan buat kapasitas baterainya dari 99% itu cuma turun di 3% setelah kita pakai buat main game kurang lebih di 24 menit tadi. Cuman buat gameplaynya aja yang menurutku kayak kurang mulus aja, dan itu sih menurutku rata-rata buat ponsel yang pakai MediaTek Helio G85 kurang lebih buat main game hasilnya kayak gini. Kemudian buat sensor yang dimiliki dari Samsung Galaxy A05, apakah ponsel ini punya fitur NFC atau enggak? Kita coba lihat terlebih dahulu di sini ya. NFC kayaknya ya, ponsel ini belum support dengan fitur NFC, belum ada buat sensor NFC-nya. Lalu kita lihat pakai sensor box di Samsung Galaxy A05 ini, buat sensor box-nya ya bisa dibilang cukup banyak banget yang absen, tapi untungnya buat sensor cahaya masih ada di Samsung Galaxy A05. Ini yang cukup disayangkan, dia gak ada sensor magnet, sensor giroskop, dan juga sensor orientasi. Jadi buat kalian yang mau pakai ponsel ini buat ngojol atau buat penunjuk jalan di Maps ya, ini kurang recommended nih. Dan buat baterai yang dimiliki di Samsung Galaxy A05 ini, baterainya tentu udah gede di 5000 mAh serta support dengan pengisian super cepat. Sekarang kita bahas di bagian fotografinya. Nah, buat urusan fotografi, Samsung Galaxy A05 ini punya dua kamera aja di bagian belakang ya. Dan setupnya ini saya ulangi, saya suka banget buat tampil
tampilan kamera atau setup kamera dari Samsung karena kelihatan simple dan juga nggak terlalu nggak terlalu mainstream kayak gitu. Ini buat kamera utamanya pakai 50 megapiksel dari Hynix, kemudian 8 megapiksel kamera selfie dari Galaxy Core, dan 2 megapiksel buat kamera dukungan yang ada di bagian bawah ini. Berikut ini buat beberapa sampel foto yang saya ambil dari Samsung Galaxy A05. Tes perekaman Full HD 30 fps kayak gini ya, dipakai buat jalan tentu kerasa banget buat getarannya. Fokusnya ini keren buat ponsel di harga 1,1 juta atau 1,2 juta rupiah. Dan saya suka buat hasilnya sih, maksudnya buat hasil gambar, buat warnanya. Kalau kestabilan ya biasa aja, karena emang nggak ada OIS ataupun EIS. Kalau ini di resolusi 1080 60 fps, gambarnya terlihat sedikit agak ngezoom ya dibanding 30 fps. Batas fokusnya cepat, tapi kita di tempat yang agak panas ini ya. Nah ya kan cepet kayak gini hasilnya. Tes perekaman 1080 30 fps. Ini kalau dilihat dari layar langsung ya kayak macet-macet gitu gambarnya sih. Gambarnya bagus, saya suka. Cuman ya ini kalau dilihat dari layar langsung terlihat macet-macet aja. Ini buat sampel perekaman 1080 30 fps ya. Tes fokusnya bagus, buat fokusnya cepet nangkepnya. Kita tes lagi, ini buat warna-warnanya. Dari layar langsung sih ini gambarnya kelihatan bagus ya, kelihatan cakep lah buat hasil dari ponsel di harga 1 jutaan rupiah. Dan sekarang kita ubah buat kamera bisa langsung. Wih mantep ya, ternyata bisa langsung berpindah dari kamera belakang ke kamera depan kayak gini. Mantap nih, bagus buat ponsel harga kayaknya baru di Samsung yang saya temuin. Kalau kemarin tuh kan di ponsel Vivo V30 ya yang udah bisa pindah ke kamera depan kayak gini. Mantap ini inovasinya buat ponsel di harga 1 juta karena baru aja unboxing dan baru hands on Samsung Galaxy A05. Oke, buat kesan pertama unboxing dan juga nyobain ponsel dari Samsung Galaxy A05. Ini ponsel menurutku buat film genggamnya itu enak banget. Cuman ini buat backdoornya mudah banget ninggalin bekas stick jari, dan yang cukup disayangkan lagi dalam paket penjualan kita nggak dapat itu ya, nggak dapat soft case ataupun hard case. Kemudian nggak adanya buat adapter charger. Sebenarnya ada deh, tapi kita harus nambah lagi di 100.000. Ntar harganya jadi agak mahal dong. Kemudian buat urusan foto maupun perekaman video yang saya suka banget dari Samsung Galaxy A05 ini tentu buat hasilnya terbilang bagus di harga 1 jutaan rupiah. Apalagi buat perekaman videonya dari kamera belakang bisa langsung berpindah ke kamera depan, itu mantap banget sih. Dan buat link pembelian dari Samsung Galaxy A05 ataupun buat barang X review ada di deskripsi pada video ini ya. Jangan lupa tinggalkan pendapat, kritik ataupun sarannya di kolom komentar. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.